Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hilmi Badurrahman dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host bagi acara webinar Cisco Superlab kali ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa hadir dan sehat di hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang karenanya kita sekarang dapat berada di dalam rahmat Islam dan kita dapat berada di atas syariatnya dan insya Allah semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini saya sebagai host akan membawakan acara webinar Cisco Superlab ini yang akan dibawakan oleh Radit. Oke, saya panggilkan dulu Raditnya. Oke, halo Radit. Halo. Jadi hari ini kan Radit akan menyampaikan tentang Cisco Superlab routing. Mungkin sebelum kita lanjut boleh deh dikasih tahu sedikit routing itu apa sih? Oke, langsung saja kita ke PowerPoint yang sudah saya persiapkan untuk penjelasan routing dan lain sebagainya. Astagfirullah. Ya, pertama saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Zulhadi Raditya Herianto dari kelas 10 TKJ IDN Boarding School Balikpapan. Nah, alhamdulillah saya bersyukur mendapatkan kesempatan pertama dalam membawakan acara webinar di IDN Boarding School Balikpapan. Nah, jadi materi yang saya bawa pada hari ini adalah routing. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa itu routing. Jadi, routing itu adalah sebuah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network yang lain menggunakan sebuah perangkat layer 3, yaitu router. Nah, agar perangkat router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur yang terbaik. Jadi router menggunakan peta atau tabel routing. Nah, jadi ada type of routing atau macam-macam routing pada Cisco. Yang saya tahu yang pertama adalah routing protokol yang pertama adalah routing AGRP atau singkatannya adalah Extended Interior Gateway Routing Protocol. Yang kedua ada OSPF atau singkatan dari Open Shorter Path First. Dan yang ketiga ada RIP atau Routing Information Protocol. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa protokol routing lagi yang lainnya, tetapi yang banyak dipakai ketiga protokol routing yang saya sudah jelaskan ini. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke slide yang ketiga. Nah, jadi fokusnya kita pada Cisco Superlab di bab routing ini, yaitu kita akan membahas routing AGRP. Nah, jadi routing AGRP ini merupakan sebuah protokol dalam dynamic routing yang merupakan Cisco proprietary. Nah, untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu Cisco proprietary. Jadi Cisco proprietary itu adalah sesuatu apa ya namanya? Sesuatu ya kalau di dalam sini kan sebuah routing. Jadi sesuatu protokol routing yang hanya dimiliki oleh Cisco. Nah, jadi AGRP ini hanya ada di sebuah perangkat Cisco dan tidak pada lainnya. Nah, untuk karakteristik routing protokol AGRP ini, yang pertama adalah administrative distance-nya hanya menampung 90. Nah, dan routing AGRP ini memiliki IP multicast yaitu 224.0.0.10 dan routing AGRP ini juga memiliki hop count yang terbatas yaitu 255. Beda dengan halnya routing OSPF yang hop count-nya itu unlimited. Nah, di sini juga ada ASN atau kita biasa bilang sih ASN number atau autonomous system number kan. Jadi for ASN ini adalah for identification router network. Jadi untuk mengetahui router network. Jadi sebelum kita menggunakan protokol routing AGRP ini, kita memasukkan ASN number yang sesama dengan routing pada router tetangga agar kita bisa saling broadcast dalam hal tersebut. Dan itu adalah penjelasan dari routing AGRP. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi fokus kita pada Superlab routing tersebut itu tidak hanya cuma routing, yaitu ada switching. Nah, dalam switching pun juga ada LACP maupun PAGP. Nah, jadi ketiga tersebut ini adalah yang paling menonjol dalam routing Superlab routing kita kali ini. Jadi ketiga ini yang paling banyak
akan kita konfigurasikan dalam Superlab yang kita akan konfigurasikan nantinya. Nah, jadi kita mungkin penjelasan teori dari routing, macam-macam protokol routing IGRP, ataupun pengertian routing ini sampai di sini. Selanjutnya kita akan masuk ke Superlab-nya, yaitu Superlab pada routing. Oke, kita langsung masuk saja. Sebentar. Oke, berarti penjelasan routing udah selesai ya. Oke, sekarang Radit akan lanjut ke lab-nya, ke konfigurasinya. Oke, silahkan. Share screen. Terus, bismillah. Stop sharing. Sharingnya nanti. Screen. Oke, jadi kita bisa lihat di sini adalah sebuah Superlab routing pada bab routing ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada fungsi apa? Apa ya? Ini ada fungsi LACP. Jadi LACP ini sebuah Ether channel, dan PAGP pun juga sama, yaitu fungsinya sebagai Ether channel. Jadi Ether channel itu penggabungan beberapa interface menjadi satu interface saja yang dipakai. Kemudian di sini ada pembahasan utamanya. Di sini kita menggunakan routing IGRP. Ini udah ditentukan IP-IP-nya, tinggal kita nanti sesuaikan dan kita isi dan kita sesuaikan. Nah, di sini juga menggunakan routing IGRP, dan di sini sama dengan yang kiri. Nah, di sini juga ada apa namanya? SVI atau switch VLAN interface. InterVLAN. Atau kita bisa sebut interVLAN routing. Jadi kita membuat VLAN pada switch di sini, kemudian kita masukkan encapsulation atau shadowing VLAN-nya pada router, kemudian kita nanti masukkan IP router, IP gateway pada setiap klien, kemudian nanti kita sambungkan, kemudian kita tambahkan dengan DHCP. Oke, kita langsung mulai saja. Kita mulai dari sebelah kiri. Pada switch B. Jadi pertama kita masuk saja. Kemudian kita masuk config terminal. Yang pertama kita akan buat adalah kita mengganti hostname-nya. Hostname kita mengganti menjadi SWB, yaitu switch B. Dan enter. Kemudian kita membuat VLAN-VLAN-nya. Kita lihat dulu. VLAN di sini ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Oke. Kita langsung saja buat VLAN-nya. Dan kita buat VLAN 10, bahkan dengan VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40. Nah, pembuatan nama VLAN pada setiap VLAN yang sudah ditentukan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan pemberian nama VLAN. Pemberian nama VLAN sangatlah mudah.
Jadi kita pertama ke int VLAN 10 terus kemudian kita ganti name yang sudah ditentukan. Ini VLAN 10 itu ST10 ST bentar, bukan masuk ke interface VLAN ya, kita masuk ke VLAN. Dan kemudian kita ganti namanya, name-nya menjadi ST10. Kan? Betul. Dan kita ganti yang lainnya, VLAN lainnya, kita masuk ke VLAN 20. Kita ganti name-nya ST20. Selanjutnya sama. ST40. Oke, pembuatan nama VLAN sudah beres. Sekarang kita cek dulu apakah nama VLAN-nya sudah terganti. Untuk penamaan VLAN-nya sudah benar-benar terganti. Jadi VLAN 10 udah berganti nama menjadi ST10, VLAN 20 udah berganti nama menjadi ST20, VLAN 30 udah berganti nama menjadi ST30, dan VLAN 40 sudah berganti nama menjadi ST40. Oke, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi LACP dulu seperti ini. Jadi, nah di sini juga saya akan ada penjelasan tambahan. Di sini ada buku panduan atau instruksi lab ujian. Jadi ini sudah ditentukan bahwa interface yang menuju ke suatu perangkat ini sudah ditentukan. Jadi misalnya router 1 interface FA 0/0-nya ini sudah ditentukan. Ini ber-IP 12.12.12.1 atau prefix 25. Kemudian juga setiap router. Kemudian tidak hanya itu, ada juga mode VTP. VTP modenya, kita harus membuat VTP mode klien atau server, kemudian ada VTP domainnya dengan nama TKJ dan VTP passwordnya dengan password IDN. Itu harus sama semuanya. Jadi server sama klien harus memiliki sama domainnya maupun sama passwordnya. Jadi ibaratnya apabila server membuat VTP domain TKJ dengan tulisan caps atau caps lock TKJ-nya, maka kliennya harus sama dengan servernya membuat VTP domainnya dengan menggunakan caps lock juga. Oke, kemudian langsung saja kita ke balik lagi. Jadi yang pertama kita buat interface. Kita buat terang dulu di setiap interface-nya. Jadi untuk mempersingkat kita menggunakan interface range FA 0 sampai 0/1 sampai 7. SW port mode terang. Oke, sudah terang, kita exit saja. Kemudian kita masuk ke interface 1 dan 3 yang mengarah LACP. Jadi interface kita di sini juga menggunakan range saja untuk mempersingkat biar tidak satu-satu, biar tidak ribet ibaratnya. Nah, langsung saja interface RA FA 0/1/3. Di 0/1/3 ini dia masuknya ke LACP. Jadi kita konfigurasi awal ini kita akan mengkonfigurasi LACP. Oke, sudah. Jika sudah, kita bagi channel group. Ini yang udah ditentukan, kita menggunakan channel group berapa?
SWB. SWB kita menggunakan channel grup 1. Channel grup 1. Channel grup 1. Modenya yang sudah ditentukan tadi, modenya mode aktif. Jadi LACP itu memiliki 2 mode. Yang pertama mode aktif dan yang kedua adalah mode pasif. Jadi untuk yang SWB ini udah ditentukan menggunakan mode aktif. Oke, interface 1 sampai 3 ini udah dikonfigurasikan LACP. Kemudian kita exit. Kita masuk ke interface 4 sampai 6. Interface range FA 0, 4 sampai 6. Jadi 4 sampai 6 ini yang di bagian bawah yaitu konfigurasi PAGP. Jadi konfigurasi PAGP pun memiliki 2 mode. Yang pertama mode desirable, adapun mode auto. Jadi yang sudah ditentukan pada SWB ini, mode yang digunakan adalah mode desirable. Sekarang kita masukkan saja channel group 2 mode desirable. Oke. Untuk interface 4 sampai 6 ini udah dikonfigurasikan untuk PHGP. Selanjutnya kita membuat VTP server. Karena SWB ini sudah ditentukan juga menjadi sebuah VTP server. Yang pertama kita membuat VTP server, VTP mode server. Kemudian VTP domainnya yang sudah ditentukan tadi yaitu TKJ caps. Dan VTP passwordnya itu IDN caps. Oke. Pembuatan VTP ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita langsung saja ke switch A. Konfigurasi switch A. Masuk saja. Nah, kenapa di sini udah berubah? Karena dia udah pada switch B di sini sudah diterang, jadi informasi switch B pada terang tersebut masuk ke switch A. Langsung saja kita enable config terminal, kita change hostname-nya. Yang pertama kita harus change hostname-nya menjadi SWA. Yang kedua kita membuat VTP server karena dia switch A ini menginduk pada switch B karena switch B sebagai VTP server dan switch A sebagai VTP client. Pertama kita change dulu VTP mode client. Oke, kemudian kita tambahkan VTP domain yang sama dibuat oleh VTP server yaitu TKJ caps dan dengan kemudian kita membuat VTP password yaitu IDN. Oke. Selanjutnya kita langsung saja mengkonfigurasikan konfigurasi pada interface 1 sampai 3 yaitu mode Ether channel LACP. Oke, kita masuk saja INT RAFA 01. Ya, pertama kita switch mode terang dulu seperti biasa. Nah, sudah kita ubah, kita tambahkan konfigurasi LACP-nya yaitu nih buku panduannya. Jadi switch A menggunakan channel group mode 1 dan modenya menggunakan pasif karena mode aktifnya sudah dikonfigurasikan oleh switch B. Nah, 1 mode pasif. Oke. Kalau sudah langsung saja exit. Kemudian kita
membuat klien ini bisa terkonek dengan VLAN. Bagaimana? Yang pertama kita langsung saja ke interface. Yang pertama kita buat klien yang pertama yaitu VLAN 10. Jadi kita masuk ke interface 0/4, kemudian INTFA 0/4, kemudian kita mode akses, switch port, mode akses, kemudian kita switch port akses. Nah, baru di sini kita mengakses interface yang mengarah ke VLAN 10 ini dengan akses VLAN 10. Oke, kalau sudah, kita langsung akses saja. Nah, kemudian kita sama dengan klien yang sebelahnya, kita buat agar dia bisa mengakses VLAN-nya yaitu VLAN 20. Kita masuk ke interface-nya A045, kemudian kita switch port mode akses, kemudian kita switch port akses VLAN-nya yaitu VLAN 20. Nah, untuk pengecekan apakah LACP-nya sudah berjalan, yaitu kita do show aja, do show ether channel. Nah, kita bisa lihat protokolnya LACP-nya sudah nyala di sini. Tinggal kita nanti mengecek pada VTP servernya apakah protokol LACP-nya sudah berjalan juga atau tidak. Oke, untuk konfigurasi pada switch A mungkin sudah selesai. Selanjutnya kita langsung konfigurasi pada switch B, switch C. Sama halnya. Yang pertama kita harus lakukan adalah kita change hostname-nya. Kita change hostname-nya, hostname SWC. Kemudian kita tambahkan mode PAGP pada tiap interface. Lalu kita buat FA0143, kemudian kita switch port. Kemudian kita tambahkan konfigurasi PAGP jadi switch T. Di sini kita bisa ketahui ether channel-nya di sini salah ya. Channel grupnya seharusnya 2. Jadi harus menyesuaikan apa yang sudah dibuat pada switch B. Jadi channel grupnya kita 2 dengan mode auto. Oke. Jadi channel group 2 mode auto. Oke, notifikasinya sudah muncul. Berarti dia sudah terkonek pada konfigurasi PAGP. Oke, sip. Kemudian selanjutnya sama dengan halnya switch A. Kita menyambungkan port yang mengarah ke klien agar dia bisa mengakses VLAN-nya. Pertama, kita buat VLAN INT yang mengarah ke VLAN 30 atau klien yang 30 FA 0/4. Kemudian kita switch port mode akses, kemudian kita switch port akses VLAN 30 karena dia di sini udah dijelaskan dia pasti akan menggunakan VLAN 30. Jadi kenapa di sini dia tidak kedetek? Jadi saya lupa membuat VTP client. Nah, pertama kita membuat VTP client, VTP mode client, kemudian kita masukkan VTP domain TKJ caps, kemudian kita masukin password VTP-nya, portnya itu IDN. Nah, langsung kita masuk ke INT interface FA0/4 tadi yang mengarah ke VLAN 30.
Kemudian kita switch port mode akses lagi. Kemudian kita switch port akses VLAN yang sudah ditentukan, yaitu VLAN 30. Nah, dan kita exit saja. Selanjutnya kita masuk ke interface 0/5, yaitu yang mengarah ke klien 40. Dia membutuhkan VLAN 40. Jadi kita akseskan int fa 0/5, switch port mode akses, kemudian kita switch port akses VLAN yang sudah ditentukan, yaitu VLAN 40. Oke. Nah, kita pengecekan konfigurasi PAGP lagi. Dengan kita menuliskan do show ether channel. Nah, bisa kita ketahui bahwa protokol PAGP-nya sudah berjalan pada switch C. Selanjutnya kita pengecekan protokol tersebut pada switch B. Nah, sama halnya saja, kita tinggal menuliskan do show ether. Nah, untuk konfigurasi LACP dan PAGP-nya ini sudah berhasil pada switch B yang di sebelah kiri. Jadi kita ketahui bahwa interface 1 sampai 3 ini menggunakan mode LACP, sedangkan interface 4 sampai 6 ini menggunakan mode auto atau mode PAGP. Oke. Untuk konfigurasi VLAN-VLAN di sini sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk saja ke konfigurasi pembuatan encapsulation IP atau IP gateway pada router 1. Oke, kita langsung masuk saja. Yang pertama kita harus ganti, yaitu hostname-nya menjadi router 1. Kemudian kita buka, kita no shutdown pada interface FA 1/1 agar switch menuju router ini bisa terhubung. Interface FA 1/1. Interface sudah di no shutdown. Selanjutnya kita membuat interface encapsulation-nya untuk VLAN-VLAN yang ada di sini. Oke, yang selanjutnya kita buat buat IP encapsulation-nya. Jadi kita masukkan int fa 1.1 titik. Nah, titik ini penomoran VLAN encapsulation-nya. Jadi kita sesuaikan saja. Sebenarnya untuk penomoran akhirnya ini bebas. Jadi kita sesuaikan saja dengan nama VLAN yang sudah ditentukan, yaitu yang pertama kita buat VLAN 10. Kemudian kita encapsulation .1q. Nah, untuk .1q ini harus VLAN harus 10 karena menyesuaikan VLAN yang dibutuhkan, yaitu VLAN 10. Oke, kemudian kita add IP address-nya. IP address-nya yang kita add ini adalah IP gateway-nya, yaitu 192.168.10.1 dengan prefix 24, yaitu 255.
kemudian kita betul menuju IP gateway-nya VLAN 10 yaitu 192.168.10.1 itu sebagai IP gateway-nya. Oke, selanjutnya kita membuat untuk VLAN 20-nya sama dengan halnya pembuatan pada VLAN 10 tadi. Pertama kita masuk ke interface titik VLAN-nya saja yaitu VLAN 20. Oke, kemudian kita langsung saja encapsulation.1q yaitu kemudian VLAN-nya yaitu VLAN 20, kemudian kita add IP gateway-nya yaitu IP gateway dari VLAN 10 yaitu IP address 192.168.20.1 dengan prefix 24 subnets 255.255. Oke, kita exit. Kemudian selanjutnya pembuatan juga pada VLAN 30. A11 titik penomoran VLAN-nya saja, VLAN 30. Kemudian kita buat encapsulation.1q 30 yaitu penamaan VLAN 30. Kemudian kita add IP address IP atau IP gateway dari VLAN 30. Address 192.168.30.1 dengan prefix 24 dengan subnets 255.255.255.0. Dan sama juga, yang terakhir kita juga buat encapsulation IP-nya untuk VLAN 40. NTFA 1/1 titik penamaan VLAN-nya yaitu VLAN 40. Kemudian kita membuat encapsulation.1q VLAN-nya yaitu VLAN 40. Kemudian kita add IP gateway dari VLAN 40 tersebut yaitu 192.168.40.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita no sudah. Oke, pembuatan IP encapsulation ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan membuat DHCP. DHCP yang pertama kita buat DHCP full menggunakan penamaan VLAN kan, DHCP IP DHCP full menggunakan nama VLAN yang sudah ditentukan. Pertama VLAN ST10. Kemudian kita langsung masuk saja ke networknya 192.168. Ini network dari VLAN 10 itu yang ini, yaitu 192.168.10.0 prefix 255 prefix 24 yaitu 255.255.255.0 10.0.255.255. Kemudian kita selanjutnya menambahkan default root-nya yaitu yang IP gateway yang sudah dibuat pada encapsulation tadi. Itu 192.168.10.1. Dan di sini juga kita akan menambahkan DNS ya. DNS-nya kita memasukkan DNS Google yaitu 8.8. Oke. Kemudian kita exit saja. Selanjutnya kita juga buat IP DHCP pool bagi VLAN 20 sama konfigurasinya sama yang di atas. IP DHCP pool. Nah, penggunaan nama VLAN-nya itu ST20.
Dengan network 192.168.20.0 menggunakan subnet mask 255.255. Kemudian kita masukkan default route-nya yang sudah dibuat pada IP encapsulation tadi 192.8.20.1. Kemudian kita tambahkan DNS Google yaitu 88. Dan selanjutnya kita mau menambahkan juga untuk klien yang ketiga IP DHCP pool, penamaan VLAN-nya. Kemudian kita menambahkan network-nya, network 192.168.30.0. Kemudian default route-nya 192.168.30.1 dan menambahkan DNS Google-nya 8.8.8.8. Exit. Selanjutnya yang terakhir untuk klien yang keempat kita membuatkan IP full ST40 port 192.10.0 subnet mask 255.25. Kemudian kita masukkan default route-nya 192.168.40.1. Kemudian tambahkan DNS Google. Nah, untuk selanjutnya untuk pembuatan DHCP pada setiap klien ini sudah selesai. Selanjutnya kita melakukan routing EGRP. Yang pertama kita tulis saja root EGRP. Sebelum itu kita penambahan IP pada setiap interface dulu ya. Jadi kita menambahkan INT FA 0/0. Ini kita tambahkan IP address. Nah, IP address-nya sama yang sudah ditentukan di atas tadi. Itu router 1, IP address 0/0 ini sama dengan 12.12.12.1 prefix 25. Oke, kita tulis 12. Prefix 25 itu dengan subnet 255.255.255.128. Oke. Kemudian kita no shutdown pada interface tersebut. Sip. Kemudian selanjutnya kita melihat menambahkan IP address pada FA 0/1 dengan IP 14.14.14.1 prefix 25. Oke. INP FA 0/1 dan IP address 12.14.14.14.1 prefix 25 yaitu 255.25. Oke. Kemudian kita no shutdown port interface-nya. Oke, dan yang terakhir kita membuat IP address pada interface FA 1/0. Itu FA 1/0 dengan IP address 13.13.13.1 prefix 25. Oke, langsung saja kita buat interface FA 1/0 dengan IP address 13. 55.255.128. Kemudian kita no shutdown interface. Nah, jika sudah, selanjutnya kita langsung masuk ke routing EGRP-nya. Ini penjelasan routing EGRP-nya. Kita di sini routing EGRP. Nah, informasi protokol routingnya. Jadi seluruh network yang terhubung pada protokol routing EGRP kita menggunakan AS number-nya yaitu AS 1000.
Jadi IS number-nya itu 1000. Jadi setiap router jika ingin melakukan routing NGRP, jadi kita harus sama pada IS number-nya. Misalnya IS number di router 1 ini IS number-nya 5, maka di router tetangga IS number-nya juga harus 5 agar bisa terhubung satu sama lain. Jadi di sini udah ditentukan IS number-nya yaitu 1000. Saja kita membuat konfigurasi routing RGRP. Nah, kita tulis root RGRP 1000. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan networknya. Network pada setiap interface. Kayak interface yang pertama yang sudah kita buat tadi dengan network 12.12.12.0. Kemudian network lagi, network interface pada 1.0 yaitu 13.0. Kemudian network pada interface 0/1 yaitu 14.14.14.0. Kemudian kita tulis no summary. Oke. Kemudian kita pada router 1 ini konfigurasinya sudah selesai semua. Kemudian kita lanjut pada router 2. Oke. Router 2 ada di atas. Oke, langsung saja kita masuk. Kita tulis enable configure terminal. Yang pertama harus kita lakukan, dan yang pertama adalah kita mengganti hostname-nya. Hostname-nya menjadi router 2. Sudah ditentukan. Kemudian, sama seperti biasa, kita penambahan IP address pada setiap interface. Interface yang pertama yaitu kita penambahan IP address pada FA 0/0 dengan IP address 12.12.12.2 prefix 25. Yang pertama, INT FA 0/0 dan kita tambahkan IP address-nya 12.12.12.2 prefix 25 dengan subnet max 255.255.255.128. Kemudian kita no shutdown. Oke. Nah, kalau kita bisa lihat pada interface yang mengarah dari arah router 1 ke router 2 ini sudah hijau karena setiap interface sudah melakukan no shutdown, sehingga dari hal tersebut menjadikan interface itu setiap interface-nya sudah menyala. Oke, langsung saja router 2. Lanjut kita ke penomoran pemberian IP pada FA 0/1 dengan IP address 23.23.23.1 prefix 25. Oke, saja INT FA 1/0 dan IP address 23.23.23.1 dengan subnet mask prefix 25 yaitu 255.255.1.128. Kemudian kita no shutdown interface-nya. Oke, dan yang terakhir pemberian IP-nya pada FA 1/0 dengan IP address 24.24.24.1 prefix 25. Oke, langsung saja kita buat yang mengarah ke router 3 ini. Itu pertama kita nambahkan INT FA 0/1 dengan IP address 23 harusnya 23 ya. 0/1. Oh, ini terbalik. Kita exit dulu. Terbalik antara interface FA 1/0 sama 0/1. Pertama kita masukkan dulu 0/1, kemudian kita no IP address
23, 23. 25. Kalau sudah kita langsung. Jadi yang router yang mengarah FA 0/1 itu IP address-nya adalah 24. Jadi kita masukkan lagi IP address 24 24.24.1 prefix 25 yaitu 255. Saja. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke interface 0/1. Kemudian kita add IP address-nya 23 23.23.1 prefix 25 yaitu 255 28. Kita no shoot. Oke, pemberian IP pada tiap interface ini sudah berhasil. Selanjutnya kita melakukan konfigurasi routing RGRP-nya. Sama dengan halnya pada router 1, kita menggunakan AS number yang sama, yaitu AS number 1000. Kemudian kita langsung saja masukkan networknya. Yang pertama network 0 per 0 yaitu 12 12 12 0. Nah, kalau ada notifikasi seperti ini bahwa kedua router sudah melakukan routing EGRP. Kemudian lanjut lagi kita pemberian network pada FA 1 per 0. 24 24 0. Dan terakhir network 23 23. Dan kita menambahkan no auto sendiri. Oke. Selanjutnya bahwa kita sudah ketahui bahwa konfigurasi pada router 2 ini sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi pada router 3. Oke, langsung saja kita masuk konfigurasi pada router 3. Sama halnya dengan yang pertama yang harus kita lakukan. Ini adalah yang paling utama adalah dan yang paling mudah juga. Itu kita mengganti hostname-nya. Hostname router 3. Kemudian sama dengan halnya yang pertama kita adalah penambahan IP. IP yang pertama kita buat yaitu IP 0 per 0. 0 per 0 dengan IP address 23 23 23.2 dan prefix 25. Jadi prefix 25 kita buat INTFA 0 per 0 dan kita tambahkan IP address-nya 23 23 23.2 prefix 25. Dan kita no-shoot. Kita ketahui kedua interface sudah saling bernyala. Kita exit saja. Selanjutnya pembuatan IP dari FA 0 per 1. Itu dengan IP 34 34 34 prefix 25. Kita buat saja NTFA 0 per 1 ya, 0 per 1 0 per 1 34 IP address 34 34 34 1 prefix 25 yaitu 255. Kemudian kita no shutdown pada interface-nya. Exit. Oke, 0 per 1 sudah selesai. Kita saya tandain aja. Sudah. Biar memudahkan saya.
Oke, selanjutnya konfigurasi pada interface FA 1 per 1 dengan IP address 13.13.13.2 prefix 25. Saja gitu saya lihat. Kita masuk ke interface FA 1 per 1 dengan IP address 13.13.13.2 prefix 25. Kemudian kita langsung saja no shutdown. Kedua pihak sudah melakukan no shutdown sehingga membuat interface-nya menyala. Oke. Dan yang terakhir, kita membuat IP address untuk FA 1 per 0 dengan IP address 35.35.35.1 prefix 30. Jadi prefix 30 itu subnets-nya adalah 255.255.255.252. Oke. Oke, langsung saja kita pembuatan IP address pada interface FA 1 per 0. IP address 35 titik 1 dengan subnet mask 255.255.255.25. Nah, kemudian kita masuk. Oke, itu pembuatan IP address pada router 3 ini sudah selesai. Selanjutnya kita pembuatan konfigurasi routing EGRP lagi. Nah, kita masukkan root EGRP dengan AS number yang sama, yaitu AS number 1000. Kemudian kita memasukkan network pada setiap interface. Yang pertama kita masukkan network interface FA 0 per 0, yaitu 23.23.23.0. Nah, bahwa ini yang seperti saya katakan tadi, bahwa kalau ada notifikasi seperti ini bahwa kedua pihak sudah melakukan konfigurasi routing EGRP. Nah, lanjut lagi ke network interface FA 1 per 1. Kemudian lanjut lagi ke interface FA 0 per 1 network dan network 3434. Dan yang terakhir network interface pada FA 1 per 0 yaitu 35. Dan kita tutup dengan no auto summary. Oke. Untuk konfigurasi pada router 3 ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router 4. Sama, yang pertama kita harus lakukan itu adalah change hostname-nya. Hostname-nya menjadi jadi router 4 ini sama dengan hal yang lainnya. Yang pertama kita penambahan IP address pada setiap interface. Pertama, interface yang pertama yang kita tambahkan adalah interface FA 0 per 0, yaitu 34.34.34.2 prefix 25. Oke, kita tambahkan saja interface FA 0 per 0 dan IP address 34.34.34.2 prefix 25. Kita no shutdown. Exit. Kita lanjut pada pembuatan IP interface selanjutnya, yaitu FA 0 per 1 dengan IP address 14.14.14.2 prefix 25. Oke, langsung saja interface FA 0 per 1 dengan IP address
14.14.14.2 prefix 25 yaitu 255 255 dan kita no shoot. Dan yang terakhir kita pembuatan IP address pada FA1/0 yaitu dengan IP address 24.24.24.2 prefix 25. FA0 dan IP address 24.24.24.2 prefix 25 255.255.255.128 kemudian kita no shoot. Oke, kita ketahui bahwa semua interface yang mengarah ke router 4 ini sudah menyala semua atau sudah hijau semua. Selanjutnya, konfigurasi selanjutnya yaitu konfigurasi routing EGRP-nya. Root EGRP dengan ASN number 1000. Kemudian networknya kita tambahkan. Network yang pertama, network FA0/1 dulu, yaitu 14.14.14.0. Kemudian network selanjutnya yaitu network FA1/0 yaitu 24.24.24.0. Dan network selanjutnya yaitu FA0/0 yaitu 34.34.34.34. Oke, kemudian yang terakhir kita tutup dengan no auto summary. Oke, kita ketahui bahwa konfigurasi pada bagian kiri ini sudah selesai. Bagian kiri sudah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi bagian kanan. Nah, untuk bagian kanan sendiri saya mulainya dari switchingnya dulu ya, untuk mempermudah. Oke, kita langsung mulai saja ke switch B lagi. Oke, sama dengan hal yang tadi, yang pertama kita membuat hostname-nya, change hostname-nya menjadi SWB lagi. Kemudian kita pembuatan VLAN-nya. Jadi yang membedakan adalah nama VLAN-nya. Ada VLAN 11, VLAN 22, ada VLAN 33, dan ada pun VLAN 44. Jadi kita pembuatannya seperti itu. Kita buat VLAN 11 dengan name-nya ST11. ST11. Dan kita keluar, kita masuk ke VLAN 22 dengan name ST22. Yang terakhir VLAN 33 dengan name ST33. Dan yang terakhir VLAN VLAN 44 dengan name ST4. Oke. Untuk pembuatan VLAN ini sudah selesai. Selanjutnya kita mengkonfigurasikan switch port mode terangnya pada setiap interface. Pertama kita buat INT RAFA 0/1 sampai 7. Untuk interface 1 sampai 7 ini kita akan melakukan switch port mode terang. Port mode terang. Ini adalah konfigurasi switch port mode terang. Oke, selanjutnya jika sudah kita exit saja, kita lanjut ke konfigurasi pada interface 1 sampai 3, yaitu konfigurasi PAGP. Kita coba saja. Jadi kita masuk INT FA 0 RAFA 1. Nah, di konfigurasi topologi switch R7. Nah, yang pertama konfigurasi
switch B-nya. Jadi kan 1/3 dengan Ether channel kita menggunakan channel group 1 dan modenya mode desirable. Jadi ini adalah konfigurasi PAGP. Oke, kita langsung saja masuk saja. Kita channel group 1 mode desirable. Oke, kalau sudah ada notif begini, berarti untuk interface 1 sampai 3 udah berubah menjadi interface yang berisikan konfigurasi PAGP. Ini kita exit saja. Selanjutnya adalah kita melakukan konfigurasi LACP. LACP yaitu interface yang mengandung konfigurasi LCP di sini interface-nya dari 4 sampai 6. Jadi kita masukkan saja INTRA FA 0/4 sampai 6. Kemudian kita masukkan lagi channel group. Nah, cek lagi untuk interface 4 sampai 6 kita menggunakan channel group 2 dengan mode aktif. 2 modenya aktif. Oke, sudah terhubung. Kemudian selanjutnya kita membuat VTP karena SWB ini menjadi VTP server lagi, jadi kita membuatnya sama saja, yaitu VTP mode server. Kemudian VTP domainnya yaitu TKJ caps. Kemudian VTP passwordnya yaitu IDN caps. Oke, konfigurasi pada SWB yang sebelah kanan ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi switch A yang berada di sini. Langsung saja kita konfigurasikan. Pertama kita konfigurasikan sama halnya seperti tadi, kita mengganti hostname-nya menjadi SWA. Kemudian kita langsung saja konfigurasi PAGP, yaitu yang mengarah ke SWB tadi, yaitu Ethernya 1 sampai 3 menjadi kita menggunakan range lagi untuk mempermudah, itu 0/1 sampai 3. Kita mau diterangkan dulu. Kemudian kita masukkan lagi channel group. Nah, untuk cek lagi SWA interface range-nya 1 sampai 3 dengan Ether channel menggunakan channel group 1 dan modenya auto, yaitu ke mode auto dari PAGP. Terus saja channel group 1 mode auto. Oke. Ini adalah notifnya. Notif gini berarti interface sudah terhubung pada Ether channel PAGP. Saja. Selanjutnya kita menambahkan VTP client. VTP mode client dengan VTP domain yang sama yaitu TKJ caps. Kemudian VTP password yang sama juga yaitu IDN caps. Oke. Kalau sudah kita menghubungkan agar klien 11 ini bisa terhubung pada DHCP yang akan dibuat pada router 7. Pertama kita switch port mode akses dulu pada FA 0/4-nya, yaitu kita masuk dulu INT FA 0/4, kemudian kita switch port mode akses, kemudian kita akseskan switch port akses VLAN yang sudah ditentukan, yaitu VLAN 11. Kalau sudah, exit saja. Nah, selanjutnya sama dengan halnya pada klien yang 22 ini. Pertama kita INT FA
0/4, 0/5 yang mengarah ke klien 22 ini, kemudian kita switch port mode akses, kemudian kita switch port akses VLAN yang sudah ditentukan yaitu VLAN 22. Oke, sudah, ini exit. Oke, konfigurasi pada switch sebelah kanan ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan beralih ke konfigurasi switch C yang berada di bawah ini. Oke, sama halnya yang pertama kita mengganti hostname-nya menjadi SWC. SWC. Kemudian selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan interface range 1 sampai 3 ini dengan Ether channel grup 2. Ini salah juga, ini Ether channel grup 2 dengan mode pasif. Berarti ini adalah konfigurasi LCP. FA 0, 1 sampai 3. Kemudian kita mode terang saja dulu, SW mode terang. Kemudian kalau sudah, kita langsung saja channel group 2, modenya pasif. Pasif kan? Pasif. Nah, ini notifikasi bahwa interface 1 sampai 3 pada SWC ini udah terhubung pada konfigurasi Ether channel LHCP. Kemudian selanjutnya kita pembuatan VTP client lagi pada SWC. Jadi kita buat lagi VTP mode client, kemudian dengan VTP domain TKJ caps, dan VTP password adalah KDN caps. Nah, kalau sudah, langsung saja kita menghubungkan klien ini ke interface 0.4 ini ke arah klien agar dia mendapatkan IP maupun DHCP secara DHCP. Kemudian kita masukkan, pertama kita buat klien pada klien 33 dulu. Nah, masukkan INT FA 0/4. Kemudian kita switch port mode akses. Kemudian kita switch port akses VLAN-nya yaitu VLAN 33. Oke, jika sudah, sama dengan halnya untuk klien yang sebelahnya itu klien 44, kita masukkan FA-nya INT FA 0/5, kemudian kita switch port mode akses, kemudian kita switch port akses VLAN yang sudah ditentukan yaitu VLAN 44. Switch port akses VLAN 44. Port akses 44. VLAN. Oke. Kita ketahui bahwa konfigurasi pada switching di sini sudah selesai semua. Selanjutnya kita beralih lagi untuk membuat IP encapsulation pada router 7 ini agar klien-klien yang di sini bisa mendapatkan IP secara DHCP dari router 7. Oke, langsung saja kita masuk ke router 7, konfigurasi router 7. Oke, kita buka lagi buku panduannya. Jadi router 7 ini yang pertama kita harus lakukan adalah pembuatan penggantian hostname. Hostname menjadi router 7. Kalau sudah, kita langsung saja masuk ke INT FA 1/1, kemudian kita no shutdown agar interface tersebut bisa menyala yang mengarah
interface yang mengarah ke switch bisa menyala. Oke, sudah menyala. Selanjutnya kita langsung saja membuat IP encapsulation untuk klien-klien yang sudah ada. Pertama kita masukkan lagi int fa 1/1 titik. Ini bisa kita lihat. Yang pertama titik ini menggunakan penamaan VLAN kan, yaitu titik 11. Kemudian kita masukkan encapsulation .1q. VLAN-nya itu VLAN 11. Kemudian kita isi IP gateway-nya yaitu IP address 192.168.11.1 prefix 255.55.255.0 yaitu prefix 24. Nah, kita masukkan aja. Oke, selanjutnya sama untuk klien-klien yang lain. Ini udah. Ini selanjutnya untuk klien yang 22. Langsung saja kita masuk int fa 1.1/1.22 penggunaan penamaan VLAN saja biar mempermudah. Kemudian kita membuat encapsulation .1q VLAN-nya itu VLAN 22. Kemudian kita add IP address-nya yang sudah ditentukan yaitu 192.168.22.1 prefix 24. 168.22.1 prefix 24 yaitu dengan subnet max 255.255.255.0. Ini lanjutnya sama juga int fa super. Untuk klien yang 33 dengan interface fa 1/1.33 dengan IP address 192.168.33.1 prefix 24. Selanjutnya kita buat fa 1/1.333 kemudian menambahkan encapsulation .1q VLAN-nya itu VLAN 33. Kemudian kita menambahkan IP address yang sudah tersedia yaitu 192.168.33.1 kemudian kita masukkan saja. Exit. Lanjut lagi untuk klien yang terakhir dengan interface fa 1/1.44 dan IP address 192.168.44.1 prefix 24. Oke, langsung saja kita membuat IP encapsulation-nya. int fa 1/1 titik penomoran VLAN-nya. Kemudian kita masuk pembuatan encapsulation .1q VLAN-nya, VLAN 44, kemudian kita menambahkan IP address untuk gateway dari VLAN tersebut yaitu 192.168.4 prefix 20. Oke, untuk pembuatan IP encapsulation ini sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja pembuatan IP DHCP-nya untuk klien-klien yang sudah ditambahkan tadi. Yang pertama kita membuat IP DHCP pool untuk VLAN 11 dengan menggunakan penamaan VLAN-nya. Ini IP DHCP pool ST11. Kemudian dengan network VLAN 11 yaitu 192.8.11.0 prefix 24. Kemudian kita menambahkan default routernya yaitu IP gateway-nya 192.168.11.1
Dan yang terakhir kita penambahan DNS Google, yaitu 8.8. Oke, pembuatan DHCP pool pada VLAN 11 sudah selesai. Selanjutnya ada DHCP pool VLAN 22. Sama konfigurasinya, DHCP pool ST22 dan network yang sudah ditentukan yaitu 192.168.22.0, 255.255.255.0, dan default root yaitu default gateway-nya tadi 192.168.22.1. Kemudian yang terakhir penambahan DNS Google. Kemudian exit. Lanjut lagi untuk klien yang klien 33 sama IP DHCP pool ST penambahan VLAN-nya itu VLAN ST33, kemudian dengan network 192.168.33.0, prefix 24 itu 255.255.255.0. Kemudian default root-nya itu default gateway dari IP client tersebut yaitu 192.168.10.33.1. Kemudian yang terakhir penambahan DNS Google. Dan exit. Dan yang terakhir untuk klien yang 44 masuk saja IP DHCP pool, penamaan VLAN-nya ST44 dan network 92.168.44.0, prefix 25, prefix 24, 0. Kemudian dengan default root yaitu default gateway dari klien tersebut yaitu 192.168.44.1. Bentar. 44.1. Kemudian yang terakhir kita menambahkan DNS Google ya, yaitu 8.8.8. Oke, pembuatan IP DHCP untuk dibagikan kepada klien-klien yang sudah membutuhkan ini sudah selesai. Selanjutnya kita menambahkan IP address pada setiap interface. Yang pertama yang kita harus tambahkan di sini interface FA 0/0 dengan IP address 67.67.67.2 prefix 26. Ini jadi kita buat dulu interface 0/0. INT FA 0/0. Kemudian kita menambahkan IP address-nya yang sudah ditentukan 67.67.67.2 prefix 26 itu dengan subnet max 255.255.255.192. 255.255.255.192. Terus 0/0 67.2. Langsung saja enter, kemudian kita no shutdown. Oke. Kemudian kita langsung exit saja. Selanjutnya kita menambahkan IP address untuk interface 1/0 yaitu dengan IP address 57.57.57.2 prefix 26. Langsung saja kita buat interface FA 1/0 kemudian dengan IP address 57.57.57.2 prefix 26. Kemudian kita langsung saja no shutdown. Oke, dan yang terakhir kita membuat IP address untuk
interface FA 0/1 dengan IP address 78.78.78.1 prefix 26. Interface FA 0/1 dengan IP address 78.78.78.1 prefix 26. Kemudian kita no shoot. Oke. Nah, untuk pembuatan IP pada setiap interface yang mengarah ke router network ini sudah selesai. Selanjutnya kita melaksanakan IP konfigurasi routing EGRP. Sama saja root EGRP 1000. Kemudian kita menambahkan networknya, itu network yang pertama network 67 ya, yang mengarah interface 0/0. Nah, itu 67 0. Kemudian sama lagi kita menambahkan network dari FA 1/0 yaitu 575757.0. Kemudian kita tambahkan lagi network dari FA 0/1 yaitu 78.78.78.78.0. Dan kita menambahkan juga network untuk klien-klien yang sudah dimasukkan pada IP encapsulation tadi, yaitu IP gateway yang sudah dibuat tadi, yaitu 192. Namun yang dipakai hanyalah IP networknya, IP network dari IP klien kalian tersebut. 19.0, dan kita tambahkan lagi 22.0, dan ditambahkan lagi 33.0, dan yang terakhir IP untuk IP klien 044, dan terakhir kita tutup dengan no auto semua. Oke, jadi konfigurasi pada router 7 ini sudah selesai. Selanjutnya kita langsung saja konfigurasi pada router 6. Sama, yang pertama kita harus buat adalah change hostname-nya, hostname router 6. Kemudian kita pembuatan IP address-nya. Yang pertama kita pembuatan IP address interface dari interface FA 0/0 dulu dengan IP address 56.56.56.2 prefix 26. Oke, langsung saja kita buat. FA 0/0 dan IP address 6.56.56.2 prefix 26. Kemudian kita no shutdown untuk interface. Oke. Selanjutnya pembuatan IP untuk FA 0/1 yaitu dengan IP address 67.67.67.1 prefix 26. Oke, langsung saja kita buat int FA 0/1 dan IP address 67.67.67.1 prefix 26. Kemudian kita no shoot. Nah, kalau bisa kita lihat kedua Ethernet ini sudah menyala, berarti kedua perangkat sudah melakukan no shutdown antar sama lain, sehingga bisa membuat interface tersebut hijau atau menyala. Oke, dan pemberian IP yang terakhir ini pada interface FA 1/0, yaitu dengan IP address 68.68.68.1 prefix 26. Oke, langsung saja kita buat int FA 1/0 dengan IP address
68 prefix 26. Kemudian kita melakukan no shutdown. Oke, kita melakukan no shutdown. Jadi kalau sudah selesai, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi utama, yaitu konfigurasi routing AGRP. Langsung saja root AGRP dengan AS number yang sudah ditentukan, yaitu AS number 1000. Kemudian kita nambahkan networknya. Yang pertama network dari FA 0/0, yaitu 56.56.56.0. Kemudian yang kedua kita tambahkan network dari FA 1/0, yaitu 68.68.0. Dan yang terakhir network dari FA 0/1, itu 67. Oke. Kemudian kita tutup dengan no auto summary. Oke. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router 5. Router 5 saja dulu karena ini agak ribet, agak banyak. Konfigurasi router 5 sama, yang pertama kita buat and converter, kita change hostname-nya jadi router 5. Nah, kalau sudah, kita penambahan IP pada tiap interface-nya. Yang pertama, kita menambahkan IP pada interface 0/0, yaitu dengan IP address 56.56.56.1 prefix 26. Langsung saja kita buat int fa 0/0 dengan IP address 56.56.56.1 prefix 26 255.255.255.192, kemudian kita no shutdown. Nah, oke, kedua pihak sudah melakukan no shutdown sehingga bisa menghasilkan Ethernet yang berwarna hijau. Langsung saja ke konfigurasi penambahan IP selanjutnya. Ini penambahan IP pada interface FA 0/1 dengan IP 58.58.58.1 prefix 26. Langsung saja interface FA 0/1 berarti ke arah ke bawah. 1, kemudian kita menambahkan IP address-nya 58.58.58.1 prefix 26. Kemudian kita no shutdown pada interface-nya. Selanjutnya lanjut lagi, kita pemberian IP pada interface FA 1/1, yaitu dengan IP address 57.57.57.1 prefix 26. Oke, langsung saja. Interface FA 1/1 dengan IP address 57.57.57.1 prefix 26, yaitu 255.255. Kemudian kita no shutdown interface-nya. Nah, kedua interface juga sudah melakukan no shutdown sehingga Ethernet-nya berwarna hijau. Berarti kedua pihak perangkat sudah melakukan no shutdown pada interface yang mengarah satu sama lain. Oke, dan pemberian IP yang terakhir ini pada interface FA 1/0 dengan prefix 35.35.35.2 prefix 30. Oke, langsung saja kita buat di sini int fa 1/0 kemudian dengan IP address 35.35.35.2 betul. 2, prefix 30 yaitu 255
255.252. Jadi kalau sudah, kita no shoot. Jadi konfigurasi selanjutnya, masuk lagi kita ke konfigurasi routing EGRP-nya. Langsung saja kita masukkan root EGRP dengan AS number 1000. Kemudian kita masukkan semua network yang terhubung pada router 5. Ya, yang pertama network dari FA 0/0 yaitu 56.56.56.0. Oke, kemudian kita masukkan lagi network dari 57.57.57.0 dan kita masukkan lagi network yang interface 0/1 yaitu 58.58.58.0. Dan yang terakhir kita masukkan interface network interface dari FA 1/0 yaitu dengan network 35.35.35.0. Oke, kemudian kita tutup dengan no auto summary. Oke, untuk konfigurasi pada router 5 ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi router yang terakhir yaitu router 8. Masuk saja router 8. Kita yang pertama kita change config change hostname-nya dulu. Yang pertama kita hostname-nya menjadi router 8. Salah. Hostname no. Oke, selanjutnya kita memasukkan interface yang sudah ada. Jadi di sini ada kesalahan, jadi ada yang terbalik antara interface-nya, sehingga saya melakukannya manual saja pemberitahuannya. Jadi yang pertama kita pembuatan interface pada FA 0/0. Nah, dengan IP address kita bisa lihat FA 0/0 ini dan IP address 78. IP address 78.78.78.2 prefix 26 yaitu 255.255.255.192. Kemudian kita masuk. Kita exit. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi interface FA 1/0. 1/0 itu yang mengarah ke atas. Seharusnya 1/0 ini menggunakan IP 68.0. Namun modulnya ada kesalahan. Jadi kita saja 1/0 itu menggunakan 68. Langsung saja interface FA 1/0 menggunakan IP address 68.68.68.2 prefix 26. Kemudian kita masuk. Itu 68.68.2, oke. Dan yang terakhir kita pembuatan IP address pada interface FA 0/1. Dan kita ngetik interface FA 0/1 dengan IP address 58.58.58.2 dengan prefix 26. Nah, kemudian kita masuk. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa untuk Ethernet pada belah ketupat di sebelah kanan ini sudah warna hijau semua, berarti setiap Ethernet sudah melakukan no shutdown. Oke, lanjut lagi kita ke konfigurasi yang terakhir yaitu konfigurasi routing EGRP-nya. Pertama kita masukkan root EGRP dengan AS number 1000.
kemudian kita memasukkan network yang terhubung pada router 8. Yang pertama network 78.78.78.0. Oke, selanjutnya kita masukkan lagi network interface FA1/0, yaitu 68, 68, 68, 68.0. Oke, dan yang terakhir network interface dari FA 0/1, yaitu 58, 58, 58. Dan kita tutup dengan no auto submit. Oke, jadi saya ada kekurangan pada router 1. Ya, saya lupa menambahkan routing EJRP-nya. Lupa menambahkan routing EJRP untuk klien-kliennya di sini. Kita masuk saja routing EJRP 1000. Nah, kita masukkan network pada klien-klien VLAN tersebut. Yang pertama 192.168.10.0. Kemudian kita buat network untuk VLAN 20 dan 192.168.20.0. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita masukkan network VLAN 192.168.30.0, yaitu merupakan network dari klien VLAN 30. Dan yang terakhir kita masukkan network 192.168.40.0, itu merupakan network dari klien VLAN 40. Oke, ya kita kemudian no auto submit. Oke, sekarang ini ada perbaikan bentar, saya kurang. Bentar, saya cek dulu. Bentar, saya putus dulu. Oh, ini bisa diputus. Saya hapus dulu interface nya. Saya masuk lagi FA 0/4. Sebentar, ini saya sudah masukkan VTP ya. Udah. 4 SW mode akses, kemudian kita SW akses VLAN 10. Oke, sudah. Kemudian kita masuk lagi NTFA 0/5 SW mode akses. Kita masuk lagi SW akses VLAN 20. Bentar. Harus saya cek dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Intake 4 akses VLAN. Oke. Bentar.
Oke, jadi di sini ya ada kesalahan, jadi saya akan membuat ulang VLAN-nya. Kita melakukan pembuatan ulang pada VLAN-nya, karena di sini yang kedetek hanya VLAN 30. Untuk pembuatan VLAN 10. Oh, belum aktif. Buka INT Oke, ini saya lanjut lagi. Jadi kenapa di sini tidak kedetek? Karena kita belum masuk pada interface VLAN-nya yang dan interface VLAN-nya seperti VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40 itu belum aktif. Jadi kita harus masuk ke interface VLAN-nya. VLAN 40. Di sini masukinnya di daerah ini, kita cepatin saja. INT VLAN bisa kita do SH VLAN live ya. Yang aktif baru VLAN 10 dan 30. Sekarang kita masuk lagi ke VLAN INT VLAN 20. Ulang VLAN 20, INT VLAN 20. VLAN 20. INT VLAN 20. INT VLAN 20. Baru VLAN 40 langsung. VLAN 40, kemudian kita langsung masuk lagi ke INT VLAN 40. Kita exit, selanjutnya kita pengecekan lagi do show VLAN BR. Nah, untuk kita ketahui bahwa semua VLAN-nya ini sudah aktif. Selanjutnya kita penambahan IP pada klien-kliennya yang menggunakan mode DHCP. Langsung saja kita masukkan IP DHCP-nya, otomatis langsung masuk 192.168.10.2. Ini pada klien 1, kemudian kita masuk lagi pada klien 2, DHCP-nya. Oke. Selanjutnya kita penambahan IP pada klien VLAN 30 secara dinamik atau DHCP. Oke. Dan terakhir untuk klien VLAN 40. Oke. Untuk pemberian IP pada setiap klien pada VLAN-nya ini sudah selesai secara dinamik ya, pembagian IP-nya itu secara DHCP. Otomatis selanjutnya pembagian IP untuk klien-klien yang berada di sebelah kanan. Dari VLAN 11 kita pembagian IP-nya, IP DHCP-nya secara DHCP. Oke, successful. Kemudian klien untuk VLAN 22 secara DHCP lagi. Successful. Kemudian VLAN 33. Kemudian kita menggunakan IP DHCP lagi. Oke, successful. Dan yang terakhir pembagian IP untuk klien di VLAN 40. Oke, successful. Dan uji coba yang terakhir, ini kita melakukan ping antar VLAN menggunakan ini aja,
menggunakan PDU, jadi kita langsung VLAN ngeping antar VLAN yang berbeda. Langsung saja progress karena dia sedang broadcast. Kita lihat lagi, kita melakukan ping lagi. Berhasil. Kemudian kita ping ke sebelah sini, sedang broadcast. Awal-awal dia failed karena dia melakukan broadcast. Oke, successful. Kemudian ping antar sini, dari sini ke sini. Progress lagi. Kemudian kita ping lagi sekali lagi. Oke, successful. Sekarang kita akan ngeping dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kita dari VLAN 10 aja, kita ngeping ke VLAN 11. Ini lumayan lama karena dia broadcastnya banyak banget yang harus dia lewati paketnya. Jadi cukup lama, sekitar 4 kali. Nah, selesai. Bisa dari VLAN 10 ke VLAN 11 yang berada di seberang, dia bisa broadcast. Oke, kita coba lagi ke VLAN 22. Progress, dia broadcast lagi, kita delete lagi. Kita coba ping lagi ke VLAN 22. Oke, successful. Selanjutnya kita ping dari VLAN 10 ke VLAN 33. Still broadcast. Kita ping sekali lagi. Oke, successful. Dan yang terakhir dari VLAN 10 ke VLAN 44. Still progress. Oke, delete. Kita masuk lagi dari VLAN 10 dan terakhir. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk Super Lab routing kali ini sudah berhasil semua. Jadi antar VLAN bisa ngerouting, untuk informasi PA, GPA, dan CP sudah kedetek pada setiap switch, dan pemberian IP DHCP pada klien juga sudah berhasil, dan ping antar router juga pastinya sudah berhasil karena ada routingnya FJDP. Jadi saya Zulhadi Raditya Haryanto. Yang pertama, saya berterima kasih kepada guru saya, Mas Eri, yang sudah nge-guide saya untuk bisa melakukan konfigurasi pada Super Lab routing ini. Dan saya juga berterima kasih pada Mas Bram yang sudah ngebuatin Super Lab ini supaya kita bisa mengetahui bahwa bagaimana sebenarnya ini juga bisa juga menjadi skenario untuk kita bekerja atau PKL nanti. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan saya juga mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ada kekurangan kata. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya Zulhadi Haryanto, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya akan alihkan ke Hilmi lagi. Oke. Nah, udah selesai ya. Lumayan lama ini, hampir 2 jam. Ini sebelum kita selesai, ini ada pertanyaan. Yang pertama, nih, apa bedanya switching dan routing? Oke, bisa mungkin Radit jawab.
Jadi jadi switching itu merupakan perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk membangun sebuah jaringan LAN, dan sedangkan routing itu adalah sebuah proses yang bertugas untuk menciptakan sebuah jaringan komputer yang luas. Jadi switching itu sebagai pembagian atau membangun jaringan LAN-nya, sedangkan routing itu adalah proses untuk menciptakan sebuah jaringan komputer yang luas agar terhubung satu sama lain. Oke. Jadi kalau bahasa gampangnya switching pakai switch, routing pakai router ya. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apa fungsi penambahan DNS Google dan no auto summary pada konfigurasi? Jadi auto summary itu untuk mencegah peringkasan ke ringkasan pada IP address atau IP network yang sudah ditambahkan. Dan untuk DNS Google ya agar sebuah klien bisa mengakses domain Google atau DNS Google tersebut agar bisa melakukan internetan atau searching pada Google dan lain sebagainya. Oke, ini kira-kira ada pertanyaan lagi? Oh, nggak ada. Oke, kalau begitu kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Saya Muhammad Hilmi Badurrahman dan saya Zulhadi Raditya Haryanto. sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.